Nah, selanjutnya adalah koefisien dan elastisitas inflasi terhadap PDB. Kita lihat yang PDB. Kita lihat yang inflasi, Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa koefisien regresi untuk inflasi positif 0,10. Nih ya, C13. Mengandung arti bahwa peningkatan terhadap inflasi sebesar 1%, maka PDB akan mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Nilai koefisien sebesar 0,99 dapat dihitung elastisitas PDB melalui formula sebagai berikut. Ini kita hitung lah, 0,01 seharusnya kan, kalau kita ambil dua angka, dikali dengan nilai rata-rata inflasi dan dibagi dengan nilai rata-rata PDB, hasilnya 0,00065, lebih kecil lagi karena lebih kecil dari 1. Nah, ternyata inflasi juga terbukti menghasilkan kenaikan yang lebih kecil terhadap PDB. Nah, untuk persamaan kedua, kita lihat dari sini. C20 22,53 dikurang C21 minus 1,52. Jadi kalau dirumuskan dia semuanya tanda tambah. Kalau di hasil kita ikutin dengan hasilnya. Yang 22 kan positif, kemudian kan ini yang 21 negatif, kita buatlah negatif 152 JUB, kemudian negatif lagi, kita buatlah negatif, artinya dikurang ya berarti, kemudian negatif lagi C23 sampai akhirnya di PDB positif 0,74. Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat menunjukkan bahwa nilai R², kita scroll lagi, nilai R²-nya sebesar, ini R² yang pertama, ini R² yang kedua, sebesar 0,4359. Ya kan? Yang bermakna bahwa variabel JUB, suku bunga, BOP, dan PDB mampu menjelaskan inflasi sebesar 43,59%. Nah, sisanya itu berapa? Sisanya itu sebesar 56,41%. Inflasi itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari estimasi atau di luar dari data yang kita teliti. Nah, berdasarkan hasil estimasi nilai T hitung, terdapat 4 variabel yang dinyatakan signifikan. Kita scroll lagi ke atas. Kita lihat. Terdapat 4, misalnya. Terdapat 4 variabel yang dinyatakan signifikan, tetapi di sini yang dilihat bahwasannya hanya 3. Kita ganti dulu ya. Hanya 3 variabel. Nah, karena nanti ini akan saya share ya formatnya. Nah, 3 variabel yang dinyatakan berpengaruh signifikan kecuali yang C23. C23 itu suku bunga. Suku bunga itu nggak berpengaruh ya. Nah, yang dinyatakan signifikan mempengaruhi inflasi yaitu jumlah uang beredar, neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi dengan nilai probability dari nilai alfa semuanya di bawah 5%. JUB dia kan 0,00 di bawah 5%. Kemudian ini suku bunga nanti diganti ya. Ini suku bunga enggak. Nih, nilai BOP C23 BOP atau suku bunga? Oh, sorry, suku bunga BOP ternyata. Oke, nih. Nilai BOP-nya yang enggak signifikan. Nih. C23 ternyata BOP. Nih ya, dimana nilai jumlah uang beredar nilai probabilitasnya 0,00 di bawah 0,5. Kemudian suku bunga juga 0,01 di bawah 0,05. Selanjutnya PDB juga 0,00 di bawah 0,5. Dan satu nilai ini yang tidak signifikan, yaitu nilai BOP 0,53. Kenapa dia nggak signifikan? Karena gini,
0,053 itu lebih besar daripada 0,05. Nah, kalau kita genapin seperti itu, 500 sama 536 otomatis kan lebih besar 536. Seperti itu ya. Jadi yang berpengaruh itu 3 variabel dan 1 variabelnya itu tidak berpengaruh gitu. Selanjutnya kita mau menghitung koefisien dan elastisitas jumlah uang beredar terhadap inflasi, variabel yang pertama. Caranya sama seperti pada persamaan pertama, di mana contoh nih, berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa koefisien regresi untuk jumlah uang beredar negatif 1,52. Yang ini ya, negatif 1,52. Mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap jumlah uang beredar sebesar 1%, maka inflasi akan mengalami penurunan sebesar 1,52%, karena dia negatif. Kalau dia positif akan mengalami kenaikan gitu. Nilai koefisien sebesar 1,52 dapat dihitung elastisitas melalui formula seperti berikut ini. Nah, kita hitung aja nilainya. 1,52 dikalikan dengan rata-rata jumlah uang beredar dan rata-rata inflasi, hasilnya itu seperti ini, 588,01. Besar malah kan, dia lebih besar daripada 1, artinya elastis. Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui bahwa nilai positif elastis, dengan artian bahwa setiap kenaikan jumlah uang beredar menghasilkan presentasi kenaikan inflasi yang lebih besar. Jadi kalau misalnya jumlah uang beredar mengalami kenaikan, otomatis kenaikan inflasi otomatis inflasi juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya itu berdasarkan data simultan lebih besar. Itulah untuk interpretasinya. Selanjutnya gini, yang koefisien elastisitas suku bunga terhadap inflasi. Suku bunga 0,15 minus ya, minus 0,15. Suku bunga negatif 0,15 mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap suku bunga sebesar 1%, maka inflasi akan mengalami penurunan sebesar 0,15%. Nilai koefisien sebesar 0,15 dapat dihitung elastisitasnya sebagai berikut. Nah, kita masukkan juga nilai suku bunganya, kemudian dikalikan dengan rata-rata suku bunga yang di data pertama, dibagikan dengan rata-rata inflasi, hasilnya 0,201. Kan ini lebih kecil. Kalau dia lebih kecil berarti inelastis, kalau dia lebih besar berarti elastis. Nah, berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui bahwa nilai positif inelastis, dengan arti bahwa setiap kenaikan suku bunga menghasilkan presentasi kenaikan inflasi yang lebih kecil. Selanjutnya ini yang BOP 0, negatif juga ya, negatif 0,46%, yang artinya mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap BOP sebesar 1%, maka inflasi akan mengalami penurunan sebesar 0,46%. Dengan nilai koefisien yang dapat dihitung seperti ini, sama seperti variabel sebelumnya, hasilnya 5.751. Artinya ini elastis ya. Kalau elastis berarti menghasilkan presentasi kenaikan inflasi yang lebih besar apabila BOP mengalami kenaikan. Selanjutnya, variabel yang terakhir, koefisien dan elastisitas PDB. Nah, PDB seperti yang kita ketahui, nilai koefisiennya itu sebesar 0,74. Mengandung arti bahwa setiap peningkatan terhadap PDB sebesar 1%, maka inflasi akan mengalami peningkatan sebesar 0,74%. Nah, ini dapat dihitung sama seperti variabel sebelumnya. Kita hitung nilai PDB-nya, kita masukkan rata-rata inflasi, kemudian kita masukkan rata-rata PDB. Ini kebalik ya, seharusnya ini di atas, ini di bawah. Hasilnya itu sebesar ini 114.705, lebih besar, ini harusnya lebih kecil, ya lebih besar, bener sih, lebih besar dari 1, artinya elastis. Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui bahwa nilai positif elastis, dengan artian bahwa kalau PDB kita meningkat,